Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi gangguan. Nanti ada 3 pokok utama tentang gangguan, yaitu overcall tingkat 1 dan tingkat 2, terus ada gangguan weak, sama gangguan preemptive. Tujuan kita mengganggu bidding lawan adalah memberitahukan kekuatan dan warna yang dipegang pada kesempatan pertama, lalu merebut part skor secara aman, lalu memberikan petunjuk untuk kartu pembuka kepada partner. Maksudnya direct lead ya. Misalkan kita mengganggu di warna spade, tapi nanti ujung-ujungnya lawan yang main, berarti nanti kita memberikan petunjuk kepada partner tolong lead-nya spade ya, gitu. Nah, selanjutnya adalah memutuskan sistem komunikasi lawan. Contoh ya, opening dari satu heart gitu. Misalkan east opening satu heart. Nah, di west ternyata dia punya 4 lembar heart dan dia poinnya invite. Seharusnya bisa pakai bergen. Tapi kalau kita ganggu, bergen itu udah nggak berlaku lagi. Jadi makanya kita dapat memutuskan alur bidding lawan. Yang terakhir kita juga bisa sacrifice pada posisi papan yang menguntungkan. Misalkan uh, lawan seharusnya punya kontrak 4 heart, tapi ketika kita misalkan bid klub dan klubnya itu bagus-bagus semua, dan misalkan kita panjang klubnya, kita bisa sacrifice ke tingkat 5 klub. Dan itu bakal berpengaruh pada poin akhir. Misalkan dia 4 heart-nya itu dia kontrak. Untuk yang not vulnerable 400-an, kalau yang vulnerable itu 600-an. Tapi kalau misalkan kita ganggu ke tingkat 5 klub gitu, ternyata cuma down 2, itu lawan cuma dapat 100 untuk not vulnerable dan 200 untuk vulnerable gitu deh. Nanti kita bakal rasakan kok manfaatnya kalau udah masuk ke aplikasi. Nah, yang pertama kita bahas tentang overcalls. Overcalls yang pertama itu ada 1 major. 1 major ini apa sih artinya? Artinya kita punya poin 9-17 dan minimal 5 lembar kartu dengan honor. Contohnya ya, contoh overcall tingkat 1, misalkan Timur bid 1 diamond, soalnya dia punya poin 15 dan dia nggak punya 5 lembar major. Nah, pas di selatan itu bisa mengganggu dengan bid 1 spade, karena dia punya minimal 5 lembar spade dan ada honornya, dan poinnya dia ada 9. Nah, contoh satu lagi ya, misalkan dealernya West, dia punya poin 13. Di North atau di Utara, itu dia bisa ganggu 1 heart. Dan di Utara ini kebetulan distribusinya SHDC 1, 5, 3, dan 4. Dan dia punya poin 11. Maka boleh diganggu dengan 1 heart. Gitu. Balik lagi, overcall selanjutnya adalah 1 NT. 1 NT itu menunjukkan bahwa poinnya ada 15-17 dengan punya stopper di warna lawan. Misalkan nih, di East atau di Timur, dia bid 1 heart. Soalnya dia punya poin 12 dan punya 5 lembar heart. Selatan itu dia bisa bid 1 notram. Soalnya dia punya poin 15 dan dia punya stopper di heart. Queen Jack small itu. Yang disebut stopper itu bisa selembar heart as, 3 lembar heart king, king small small gitu. Queen 4 lembar, queen small small small, queen jack small itu juga termasuk. Selanjutnya ada overcall 2x atau 2 sesuatu yang dia no jump atau naiknya cuma 1 tingkat. HCP-nya 12-17, punya minimal 5 lembar kartu dengan 1,5 honor. Maksudnya 1,5 honor ini 1 honor pasti dan 1 honor lagi yang belum tentu bisa disebut honor, misalkan as queen gitu. Atau punya 6 lembar kartu dengan 1 honor.
Misalkan nih, contohnya overcall tingkat 2 yang 0 jam, itu Timor bid 1 Hz gara-gara dia punya poin 12 dan punya minimal 5 lembar kartu Hz. Nah, di selatan kebetulan distribusinya bagus nih. SHDC 2, 3, 3, 5. Nah, di klubnya ini dia punya 5 lembar dan dia kartunya kuat gitu. King, Queen, Jack, cuma hilang as kan. Jadi boleh kita bid 2 klub. Di sini coba kita perhatikan. Kalau satu heart diganggu satu spade, itu kan dia naiknya cuma satu tingkat tuh. Berarti no jam. Dan dia di tingkat 1, berarti dia poinnya 9 sampai 17. Nah, bedanya dengan satu spade dengan dua spade, gangguan dua spade ini dia gangguan yang naiknya 2 tingkat, makanya disebut jam. Dan itu artinya dia punya poin weak, yaitu 6 sampai 8. Dan dia harus punya 6 lembar spade. Terus selanjutnya satu heart diganggu 2 klub. Nah, 2 klub ini juga sama-sama di tingkat 2, tapi dia tidak naik lebih dari 2 tingkat. Jadi dari satu heart 2 klub kan cuma naik 1 tingkat tuh. Nah, poinnya itu 12 sampai 17. Atau bisa disebut dengan poin opening ya. Terus misalkan satu heart diganggu 3 klub, itu gangguan preemptif. Gangguan preemptif ini sama aja dengan kayak misalkan kita opening tingkat 3. Jadi udah tahu kan poinnya 0 sampai 7 dan dia punya 7 lembar di isu tersebut. Oke. Nah, nanti kita akan bahas ini dan ini di slide selanjutnya. Sampai sini sudah mengerti? Kalau belum mengerti, tanya kakak-kakaknya ya. Nah, selanjutnya ada respon atas overcall. Ini tolong kalian baca aja dan dicatat, terus hafalkan dan dimengerti. Kalau misalkan belum ngerti, tanya-tanya ke kakaknya. Nah, di sini juga ada bit yang artificial, dua klub. Itu disebut dengan Drury. Ini dipakai ketika lawan misalkan ganggu satu major gitu, satu spade atau satu heart. Terus kita bid 2 klub. Nah, 2 klub ini bukan artinya kita beneran klub, tapi kita fit di lembar tersebut dan HCP-nya 10 up. Ini buat tanya kepada partner, partner kamu poin 12 up atau cuma 9-11 sih gitu deh. Ini juga dibaca respon overcall tingkat 2 yang 0 jam. Setelah dibaca, dicatat, dan dihafalkan. Selanjutnya ada gangguan lainnya, misalkan dua sesuatu. Nah, itu artinya sudah aku bilang tadi kan, ada yang bilang sih 6-10 atau juga bisa 6-8. Itu minimal 6 lembar kartu dengan 1,5 honor. Nah, terus ada lagi gangguan 2 notram. Ini disebut juga dengan unusual notram. Kalau 1 notram kan tadi artinya HCP 15 sampai 17 dengan stopper di warna lawan kan. Sedangkan kalau 2 notram, dia artinya weak. Poinnya 6 sampai 10 dan dia punya 55 minor. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut di gangguan Michael. Terus ada gangguan 3 sesuatu dan dia macam. Itu artinya punya HCP 15-17 dengan minimal 5 lembar kartu di set tersebut yang ada honornya. Nah, ini dipakai pas kapan sih? Ini dipakai ketika lawan opening di tingkat 2, misalkan 2 spade gitu kan. Kalau dia bid 2 spade, itu kan artinya dia punya 5 lembar spade plus 5 lembar minor. Terus kita ganggu nih 3 heart. Nah, 3 heart itu artinya ini 15-17 dan punya minimal 5 lembar heart yang ada honornya. Selanjutnya adalah 3 sesuatu yang jam. Ini artinya sama kayak yang aku singgung tadi ya, tentang preemptive bid. Terus kita lanjut ke gangguan weak jam. Gangguan weak jam ini punya 6-8 yang aku sebut tadi di sini. Punya 6-8 HCP, punya 6 lembar major good suit atau poinnya terkonsentrasi. Terus misalkan lawan bid 1 klub standar, bukan presisi ya. 1 klub standar, atau 1 diamond, atau 1 heart, terus diganggu dengan 2 spade. Nah, kalau misalkan kita ganggunya 1 spade kan
artinya 9 sampai 17 punya 5 lembar SPED. Kalau 2 SPED ini, dia poinnya 6 sampai 8 dan 6 lembar SPED. Sama aja dengan misalkan satu klub, satu diamond. Dia naiknya 2 tingkat ya. Jadi 1 Hz ke 2 Hz. Contohnya, misalkan timur bid 1 diamond. 1 diamond ini dia punya poin 13 dan nggak ada 5 lembar major. Sedangkan di selatan, dia punya 6 lembar Hz dan poinnya ada 6. Nah, dan dia good suit. Kenapa good suit? Gara-gara poinnya itu terkonsentrasi di suatu suit gitu. Ini misalkan queen jack 10, small small small, queen jack small, gitu kan terkonsentrasi kan. Nah, kalau misalkan suit yang nggak bagus, itu misalkan jack small small small, terus ini queen selembar, ini jack 3 lembar, queen 3 lembar, itu nggak termasuk good suit. Gara-gara poin itu tersebar di banyak suit kan. Dan misalkan queen selembar ini dia bisa kena king atau as aja udah mati kan. Makanya itu poinnya disebut, jadi poinnya mati. Jadi itu nggak disebut dengan good suit. Terus selanjutnya adalah gangguan preemptif yang seperti aku bilang tadi, dia HCP 0 sampai 8, ada 7 lembar sama kayak opening di tingkat 3. Contohnya ini, misalkan timur bid 1 Hz. Terus selatan dia punya 7 lembar SPED dan dia punya honornya as queen jack, poinnya cuma 7, maka bid aja 3 SPED. Nah, kawan-kawan nanti bisa lihat materi lainnya di video-video di YouTube, banyak kok tentang overclock. Sekian dari saya, sampai sini aja. Jangan lupa dijawab ya latihan soalnya. Oh iya, aku minta maaf ya kalau ada salah kata dan penjelasannya kurang greget. Nanti kalau ada yang kurang jelas, tanya lagi ke kakak-kakaknya. Sekian dan terima kasih. Semangat ya semua.